Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar para siswa sekalian? Mudah-mudahan selalu Allah limpahkan taufik dan keberkahannya kepada kalian semua. Alhamdulillah, berbahagia sekali di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran akidah kita. Kemarin kita sudah sampaikan pengantar pelajaran akidah. Kita bicarakan di sana tentang jumlah pertemuan, jumlah materi yang akan kita sama-sama bahas, dan juga kompetensi dasar apa saja yang akan kalian capai di pelajaran akidah kelas 5 ini. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama kita di akidah kelas 5 adalah tentang iman kepada qada dan qadar, ya. Beriman pada qada dan qadar. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan pelajaran kita hari ini, Pak Guru punya tayangan yang bisa kalian saksikan tentang pelajaran ini. Mudah-mudahan bisa memberi sedikit pengetahuan umum tentang qada dan qadar. Ya, selamat menyaksikan tayangan berikut. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sahal, Bapak lihat kamu kok murung terus? Pak, kapan sih kita boleh sekolah lagi? Saya kangen sama teman-teman, mau main sama teman-teman. Insya Allah kalau musibah corona ini sudah selesai. Tapi untuk sementara ini kita harus tetap bersabar, berdiam diri di rumah, dan kita harus bersabar belajar dari rumah. Saya bosan, sebel di rumah mulu, nggak bisa main sama teman-teman. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini semua sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar dalam menghadapinya. Pak, takdir itu apa sih, Pak? Takdir itu adalah keputusan Allah yang sudah Allah tetapkan semenjak zaman azali, yaitu semenjak dahulu sebelum segala sesuatu di alam semesta ini tercipta. Jadi sudah Allah tetapkan terjadinya semenjak zaman tersebut. Jadi musibah corona ini ketetapan Allah. Betul, musibah corona ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah Allah tetapkan jauh sebelum sebelum Sahal lahir, sebelum Bapak lahir, bahkan sebelum alam semesta ini tercipta semuanya. Sahal tahu nggak, beriman kepada takdir rukun iman yang keberapa? Yang keenam.
Betul, 100 buat Sahel. Olehnya keadaan kita sekarang ini, musibah ini harus kita imani bahwa ia adalah sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya berarti kita sudah beriman kepada rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Nah, itu tadi drama ya, drama tentang iman kepada takdir. Nah, para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di tampilan drama tersebut Sahal bertanya tentang, "Pak, apa itu sih takdir ya? Apa sih takdir itu, Pak?" Pak Guru jawab, takdir itu adalah keputusan Allah yang telah Allah tetapkan semenjak zaman ajali. Nah, kalau kalian buka di dalam buku kalian tentang pengertian qada dan qadar, apa itu qada dan apa itu qadar, samakah dengan takdir atau tidak sama? Nah, di buku kalian di halaman pertama bisa kalian baca, qada adalah yaitu keputusan Allah yang telah Allah tetapkan semenjak zaman azali, dan qadar yaitu terjadinya ketetapan Allah tersebut, gitu ya. Jadi apa yang ada di alam semesta ini, kejadian-kejadian di alam semesta ini, semuanya sudah Allah catat kejadiannya jauh sebelum semua itu terjadi, ya, jauh sebelum semua itu terjadi, ya. Nah, ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan tersebut jauh sebelum terjadinya disebut qada. Dan apabila telah terjadi itu namanya qadar, gitu ya. Seperti itu. Nah, mudahnya mungkin Pak Guru kasih ilustrasi kepada kalian ya. Sedikit ilustrasi kepada kalian. Kita punya sahabat yang namanya Uwais. Namanya Uwais Ra'ub Balweel, ya. Sahabat kita ini Uwais, ya. Dulu di zaman ajali di mana dia? Ya nggak di mana-mana, dia belum ada ya. Jangankan Uwais, ketika zaman ajali langit dan bumi pun belum tercipta, ya. Karena langit dan bumi serta alam semesta itu diciptakan kemudian ya 50.000 tahun setelah Allah menetapkan semua catatan takdir, ya. Uwais di zaman azali ya belum ada kan ya, tapi catatannya sudah ada. Catatan tentang Uwais itu sudah ada di zaman ini, gitu ya. Terus mundur lagi atau maju lagi ke tahun 2009. Di mana Uwais tahun 2009? Uwais, kamu ada di mana tahun 2009, Nak? Uwais belum ada tahun 2009, gitu ya. Belum jadi dia, ya. Belum ada. Karena Uwais lahir pada tanggal 22 Juni 2010 nih. Ya, tanggal inilah Uwais baru lahir ke dunia, gitu ya. Tapi catatan tentang bahwa tanggal 22 Juni 2010 akan lahir seorang anak yang ganteng, bayi yang mungil, yang cakep, yang nanti akan dikasih nama oleh orang tuanya dengan nama yang bagus, yaitu Uwais Ra'ub Balweel, gitu ya. Itu semuanya sudah tercatat semenjak zaman azali, ya. Semenjak zaman azali sudah ada catatannya,
gitu ya. Bahwasannya nanti Uwais itu akan lahir di tanggal 22 Juni gitu ya. Nah, ketetapan Uwais lahir di tanggal 22 Juni 2010 ya, sebelum terjadinya namanya qadha ya, ketika di zaman azali sini nih, di zaman azali sini nih namanya qadha. Nah, ketika sudah lahir di tanggal 22 Juni ini namanya qadar gitu ya, namanya qadar. Terus lebih jauh lagi, coba Pak Guru tanya, 2015 ada sudah dicatat oleh Allah bahwasanya Uwais masuk ke SD Islam Mapaza. Jadi teman-teman kita, ya kan, kalian semua kan rata-rata masuknya di tanggal ini nih, 2015 gitu ya. Tanggal 2015 kalian baru pada masuk kelas 1, masih imut-imut, masih lucu-lucu semua ya. Masih ada yang nangis ya. Ridho dulu itu nggak mau tuh masuk, sampai seminggu ya di kantor Pak Guru terus, nggak mau masuk sekolah gitu ya. Sama yang lainnya juga begitu. Ini tahun 2015 nih ya. Nah, nanti misalnya di tahun 2030 kalian apa? Jadi apa coba? Tahun 2030 berarti umur kalian itu, kalian kan rata-rata lahirnya sama kayak Wes nih ya, di 2010 ini nih ya, di 2010. Berarti kalau 2030 kalian tuh udah berumur 20 tahun. Sudah berumur 20 tahun, kira-kira jadi apa kalian? 20 tahun. Mungkin yang siswi kali sudah ada yang dilamar, menikah gitu ya. 20 tahun biasanya sudah ada yang menikah, anak-anak perempuan. Kalau yang siswa mungkin 2030 nih mulai ada ya apa namanya 18 kan baru lulus SMA gitu ya. Ada yang mungkin sudah kuliah atau ada yang mungkin sudah bekerja gitu ya, dan seterusnya. Kita nggak ada yang tahu nih kita bakal jadi apa nih tahun 2030 ini. Tapi catatan kita nanti di tahun 2030 sudah ada semua nih di sini nih, di zaman azali. Di sini. Ya. Sudah ada semua di sini. Catatannya. Kita bakal kenapa? Bakal jadi apa? Bakal ngapain? Nah, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketetapan yang sudah Allah putuskan, yang Allah sudah tetapkan jauh semenjak zaman azali. Nah, ketika masih belum terjadi namanya qadha. Kalau sudah terjadi namanya qadar. Gitu ya. Itu. Nah, iman kepada qadha dan qadar seperti yang Pak Guru tanyakan ke Sahal di video sebelumnya, yaitu meyakini, mengimani, mempercayai bahwa segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kejadiannya. Dan iman kepada qadha dan qadar adalah rukun iman yang keberapa? Ke-6. Rukun iman yang ke-6. Ya. Nah, iman kepada qadha dan qadar biasa juga beriman kepada takdir. Nah, di buku kalian ya, di situ disampaikan sebuah hadis, yaitu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman, Rasulullah menjawab, apa itu iman? Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir. Takdir baik dan buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada qadha dan qadar atau iman kepada takdir adalah rukun iman yang ke-6 ya, rukun iman yang ke-6. Nah, jadi kita semua udah ada catatannya loh para siswa sekalian. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti di tahun-tahun ke depan. Kita kan tadinya nggak tahu nih bakal ada musibah corona ya.
tapi sudah ada catatannya semua ini di sana, ya, di Lauhil Mahfuz, ya, tentang musibah yang akan terjadi ini, gitu ya. Nanti ke depan tahun 2030, ayo, ada apa lagi? Kita bakal kenapa? Tidak ada yang tahu, tapi semua sudah ada catatannya nih. Semenjak zaman azali catatan takdir kita. Bahkan jauh nanti melebihi 2030 nih, yaitu ketika sudah habis umur dunia, hari kiamat, sudah ada catatannya semua. Kita ini akan duduk di mana, bertempat di mana, apakah di surga atau di neraka. Nah, silakan baca di buku kalian, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahadikum qad kutiba maq'aduhu fil jannah au finnar." Sesungguhnya setiap kalian, semua kita ini, ya, sudah tercatat tempat duduknya, apakah di surga atau di neraka, ya, sudah tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz nih. Semenjak zaman azali sudah tercatat, ya. Apakah kita penghuni neraka atau penghuni surga? Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah di dalam hadis tersebut, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Wahai Rasulullah, kalau begitu kita duduk-duduk aja, berdiam diri, nggak usah beramal, ya, kan udah dicatat oleh Allah, ya. Nanti rugi dong kita, capek-capek sholat ternyata catatannya masuk neraka. Capek mendingan bermaksiat aja, hura-hura aja, seneng-seneng terus aja, ya. Nanti totonya catatan kita penghuni surga, enak dong, ya. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain dah, terserah kita aja. Kata Rasulullah, salah, bukan seperti itu. I'malu kullun muyassirun. Beramalah kalian, semua orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, i'malu kullun muyassirun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seperti apa dia ditakdirkan. Kemudian Rasulullah di situ membaca sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Lail, ya. Fa amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, kemudian juga bertakwa dan mempercayai, membenarkan adanya balasan yang terbaik, yaitu surga, maka kami akan mudahkan dia mendapatkan al-husna, al-yusra. Akan dimudahkan dia dimudahkan untuk meraih al-yusra, yaitu meraih kemudahan. Al-yusra, kata para ahli tafsir, yaitu maknanya adalah surga. Akan dimudahkan masuk surga. Wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang yang pelit, kikir, juga sombong, ya, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya balasan yang terbaik, yaitu surga, enggak percaya sama surga, ya, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan untuk masuk ke al-usr, kesulitan. Apa itu? Kata mufassirin, al-yusra adalah an-nar, itu masuk neraka, ya. Jadi kullun muyassirun, semua orang sudah dimudahkan oleh Allah untuk menjemput takdirnya. Kamu kalau ditakdirkan oleh Allah masuk surga, ya, maka Allah akan mudahkan kamu beramal dengan amalan surga. Nah, kita lihat aja nih sekarang ini, kita mudahnya apa? Kalau kita ini sekarang mudahnya, ya, beramal soleh gitu, ya, mudah berbakti kepada orang tua, mudah sopan kepada guru, mudah berbuat baik, berbuat ihsan kepada sesama, sama teman, apalagi sama tetangga, ya, mudah baca Al-Quran, disuruh menghafal mudah, mengerjakannya gitu, ya, gampang berbuat kebaikan, dimudahkan berbuat kebaikan, maka insya Allah takdir kita itu dimudahkan menjadi ahli kebaikan, yaitu penghuni surga. Tapi awas,
Kita lihat ini, kalau pagi-pagi aja bangun subuh susah. Sulit sekali bangun subuh. Kemudian mandi susah. Bersuci berat. Apalagi sholat, zikir, suruh baca Al-Quran. Aduh, berat sekali. Susah gitu loh. Berbuat kebaikan susah, disusahkan. Berbuat kebaikan. Nah, ini jangan-jangan kita ditakdirkan untuk mendapat kesusahan di neraka nanti. Fasanuyasiruhu lil usra. Ya, naudzubillah. Nah, ini siswa sekalian ya. Kita nggak boleh duduk-duduk saja. Ya, kita harus beramal. Walaupun memang sudah ada ketetapannya nih semenjak zaman azali ini, tapi tetap kita beramal, berbuat, melakukan kebaikan, ya, karena kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan kita tersebut. Begitu. Ya. Nah, para siswa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi apa itu qada? Qada itu adalah keputusan Allah yang sudah Allah tetapkan semenjak zaman azali. Apa itu qadar? Qadar adalah keputusan dan ketetapan Allah tersebut yang sudah terjadi. Nah, hari ini terjadi segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah tersebut, namanya qadar. Qada dan qadar biasa disebut oleh kaum muslimin juga dengan istilah takdir, ya. Qada dan qadar itu takdir, gitu ya. Takdir itu ya qada dan qadar. Iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam, yang artinya yaitu kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus beriman bahwa segala sesuatu di alam ini sudah Allah tetapkan semenjak zaman azali. Kapan itu zaman azali? Zaman azali adalah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Jauh dulu sekali. Ya. Mudah-mudahan kalian paham pelajaran kita hari ini. Tugas hari ini buat kalian semua, baca pelajaran pertama, ya, dengan perhatian dan dengan pemahaman yang baik, gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kalian ilmunya, ya. Jadi tugas kalian hari ini membaca pelajaran pertama ini, yaitu iman kepada qada dan qadar, ya. Nah, setelah kalian baca, yang sudah nonton video kita ini, jangan lupa kemudian absen di classroom, ya. Absen hari ini, dan juga di kolom tugas ada beberapa pertanyaan, yaitu apakah kamu sudah baca, kamu jawab iya, gitu ya. Apakah kamu sudah nonton video, kamu jawab iya. Kalau sudah, kalau belum ya nonton dulu, ya. Kalau sudah baca ya, kalau belum baca ya baca dulu, gitu ya. Baru absen kehadiran di Google Formulir, ya. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan kepada kalian semua para siswa, ya. Semangat terus belajar, jangan bosan, ya. Ulang-ulang terus pelajaran kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.